Saya kebetulan mengajar di UPK. Hanya mungkin semester 1 atau kalian mungkin nggak ketemu saya. Saya spesialis ngajar semester atas, jadi kasih ngajar semester awal sama paru. Perkenalkan nama saya Riki Sarani Fahri, Kesos. Latar belakang pendidikan saya kuliah di Unpad tahun 2013, lalu melanjutkan sekolah pasca sarjana di Universitas Indonesia di Delta. Saya dulu bekerja sebagai konselor dan pekerja sosial. Basic keahlian saya khusus di lansia dan anak. Kasusnya bisa drugs, bisa abuse, bisa apa. Saya kerja hampir 2 tahun lebih di Jakarta untuk mendampingi lansia-lansia yang tidak diperkenankan masuk ke panti jompo oleh keluarganya. Jadi saya visitasi ke rumah-rumah mereka yang untuk menemani mereka berbicara selama beberapa jam dalam jam. Saya kerja itu pekerjaan yang kayak main. Kalian hanya ngomong, mendengarkan, bawa ahli gizi kadang-kadang, atau bawa penulis. Saya pernah bawa penulis waktu itu karena nenek-nenek yang saya dampingi ternyata suka membaca. Terus ada juga yang khawatir dengan makanannya, akhirnya saya pernah datang juga sama ahli gizi supaya ngecek. Ada yang sampai pegel-pegel pengen ini, saya bawa terapis. Jadi ternyata kemampuan mendengarkan itu hari ini jauh lebih dibutuhkan saat semua orang sudah terlalu banyak bicara. Hal-hal yang langka. Dan satu hal juga yang penting itu ternyata bagi kita seorang pendakwah kan tolong dikankan dalam hati bahwa pekerjaan kita itu help people to help themselves. Saat kita membantu orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri. Seperti apa kita bisa membantu diri kita? Orang pelajar itu setia atau dijaga oleh beberapa hal. Satu dijaga oleh ilmu, satu dijaga oleh fakta, satu dijaga lagi oleh cinta yang muncul dari ajaran-ajaran yang kita timbulkan dari orang lain, begitu pula yang kita terima dari orang lain. Hal semacam itu penting untuk ditekankan. Jadi saat kita membimbing orang lain, kita juga dibimbing oleh fakta, oleh ilmu, oleh kecintaan kita terhadap diri kita dan masyarakat atau keluarga kita di sekeliling. Wilayah dalam dunia konseling dan awal itu banyak sekali. Ada yang hanya sifatnya individual, ada yang kelompok, ada yang mungkin tingkatannya ada mikro, meso, dan makro. Mikro mungkin hubungan kita dengan individu, makro hubungan kita dengan kelompok, meso hubungan kelompok dengan kelompok atau hubungan kita dengan sesuatu yang lebih luas lagi daripada itu. Jadi dakwah itu ternyata luas bisa dilakukan dengan cara yang mungkin sangat sederhana. Kayak tadi Pak Umar pintar bergurau, saya serius Pak? Nah, saya seperti itu tidak takut. Tapi selamat datang, terima kasih kalian udah kesini, udah percaya bahwa kampus ini ternyata akan yang saya pilih untuk ilmu. Mudah-mudahan kalian bisa setia dan mengingat perjuangan kalian. Awal pertama kali datang ke sini nanya kumaha biayana, kumaha daftarna, jurusan naon. Ingat itu di senantiasa di setiap kalian mengeluh soal permasalahan yang ada di lingkungan kampus atau terkait pemalasan kalian dalam menghadapi dosen dan mata kuliah yang nanti akan kalian hadapi. Jadi dari awal pastikan bahwa saya akan membantu diri saya juga ikhlas untuk membantu orang lain. Saya akan setia pada fakta, saya akan setia pada ilmu, saya akan setia pada cinta, pada diri saya, pada orang lain, pada masyarakat. Jadi selamat datang teman-teman PKI yang kalian mungkin nggak masuk nanti mata kuliah saya sampai ketemu di semester sekarang ketemu semester buat yang udah semester 3 dan 5. Saya baru masuk sekarang. Tahun kemarin 2 tahun dan 2 semester itu saya hanya di MPI karena master pendidikan saya juga mengenai manajemen organisasi
Jadi organisasi kemanusiaan itu atau lembaga-lembaga yang khusus untuk membantu atau memberikan pelayanan sosial tidak hanya menyiapkan orang-orang yang pandai dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, tapi ternyata manajemen yang kemudian perlu di-manage untuk sediakan upah mampu memaksimalkan daya dalam upaya membantu masyarakat. Jadi saya khusus ngajar di motivasi, PKI rehabilitasi, PKI lansia anak, nanti teman-teman seperti itu. Pengalaman saya, kemampuan saya dari sana, kasih saya mengenai lansia, kerja saya di lembaga bantuan sosial, khususnya anak, jalanan dan lansia. Terus rehabilitasi karena saya juga beberapa kali pada tahun 2016-17 melakukan studi banding untuk melakukan semacam perbandingan bagaimana metode rehabilitasi bridge system yang dilakukan di Inabah atau di Lido dan lain-lain. Saya cukup paham soal radio, jadi teman-teman mungkin nanti bisa berdiskusi banyak dengan saya. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua, juga kepada para dosen yang sampai Pak. Alhamdulillah. Kesempatan ini kita bisa mengumpulkan ilmu ini dengan transfer dari guru yang hebat. Dari sini saya bertanya ke Pak Ali, pasti ternyata yang akan didapatkan nanti di jurusan PKI itu sangat luas, dari manfaatnya disampaikan untuk membantu orang. Dan seni mendengarkan itu tadi sudah jarang. Nah, ini sangat miris sekali karena ternyata selama ini saya menjadi orang tua juga susah untuk mendengarkan anak. Di anak sendiri itu bahkan susah untuk diterjemahkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, yang saya ingin tanyakan atau saya ingin sampaikan itu hal mendasar dulu, apakah kita dengan PKI ini akan mampu menyelamatkan keluarga satu keluarga baik sendiri, istri, anak, keluarga yang terdekat dengan metodologi yang kita akan masalah orang lain itu mungkin secara semua orang berpikirnya dengan orang lain dia ada sering di rumah kita mungkin saya adalah salah satu korban dari orang tua yang komunikasinya juga saya mungkin dari dengar atau tidak ada orang asuh yang selama ini bahkan saya menurunkan kepada anak saya. Nah, dengan metodologi ini apakah menjamin apa ya? Apakah bisa sama untuk mengakui diri sendiri dan mengakui keluarga? Ini yang paling penting. Esensinya apakah kita dapatkan sama atau lebih ke luar? Itu mohon penjelasannya, meskipun pertanyaan masih abstrak, mungkin Bapak akan sangat menjelaskan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu karena penting oleh dalam BKI itu akan ada beberapa kuliah yang akan memperjelas ketika Bapak melihat lanskap fenomena sosial seperti manusia. Bapak akan mulai memahami seperti ternyata manusia itu punya beberapa tahapan secara psikologis, ada masalah dan lain-lain sampai perkembangan sampai dia masuk ke lansia, dan itu punya semacam
tolak ukur yang berbeda-beda dalam setiap tingkat. Nah, ketika Bapak melihat anak itu punya dunianya dalam psikologi. Kita tidak bisa menyamakan dunia orang pikir kita sebagai orang dewasa dengan pikir anak kecil. Kita berhadapan dengan anak kecil, ya kita harus menjadi anak kecil. Kita harus memahami psikologinya. Seperti misalnya saya pernah punya, kita ambil contoh aja yang paling mudah. Saya pernah punya seorang anak kecil, umurnya udah 6 tahun. Dia korban kekerasan seksual ayah kandungnya. Kekerasan seksual ayah kandung. Di sisi lain saya juga harus mampu juga memahami klien-klien lansia saya yang umurnya jauh jomplang dengan anak kecil yang berumur 6 tahun. Itu lebih dari 60 tahun. Tapi karena saya belajar dalam memahami dan untuk mengorek-ngorek informasi mendetail mengenai anak tersebut, kita kan nggak mungkin harus lihat kamu yang sering dipukul, bagian tubuh mana yang paling sering dipukul sama ayah. Hal semacam itu kayaknya terlalu vulgar dan terlalu berat untuk dijawab anak kecil gitu. Bahkan bisa diksi yang kita pilih, kata yang kita pilih seperti memukul, itu justru akan mengingatkan dia dengan memori-memori ikatan-ikatan dia saat dia dipukul benar oleh ayahnya. Jadi asal kita berbicara dengan seorang anak, tapi perhatikan juga bahasa yang kita pakai. Itu mungkin kalau kita lihat ke orang dewasa mungkin gampang, walaupun butuh semacam waktu untuk seseorang dewasa saja untuk mampu speak up dalam kata-kata, berani untuk berkata ketika kita tanya kamu dilecehkan seperti apa dilecehkan. Hal semacam itu juga mungkin akan berat dijawab oleh para dewasa. Kita butuh waktu untuk berpikir panjang mengenai benar gak sih orang ini orang yang saya berikan informasi sejujurnya ini mampu dari sini orang dan berubah. Kalau orang dewasa saja masih berpikir seperti itu, apalagi anak kecil. Nggak akan dijawab yakin sama anak kecil kalau ditanya bagian mana yang sering dilecehin sama orang. Bagian tubuh mana? Kalau ini bingung. Kayaknya ada beberapa metode-metode yang diajarkan di dalam kelas, seperti bagaimana kita menguak informasi dari seorang anak. Akhirnya ada satu metode atau satu tools yang disebut body mapping. Akhirnya kita tidak menginterogasi anak-anak, tapi kita mengajak dia bermain. Kita mengambil gambar kertas, yang di sini itu ada bagian-bagian tubuh, lalu kita ajak dia untuk menggambar. Kamu gambar apa ini? Lengan kamu sering sakit nggak? Kalau sakit coba dong pakai warna merah. Akhirnya kita tahu. Kita kasih dulu, kasih warna kuning ya. Kalau itu ternyata nggak sakit, ya kalau yang sakit warna merah ya. Mungkin dia akan menggambar. Dia akan berani untuk mengungkapkan hal itu lewat hal-hal yang sebetulnya tidak harus vulgar seperti itu. Ada yang sering disebut sama Bapak. Jadi saat kita berhadapan dengan anak, pastikan dulu diri kita juga mengerti mereka. Jangan membuat positioning seolah-olah mereka itu sama dewasa dengan kita. Nah hal semacam itu kan dipelajari. Hal semacam itu dipelajari, dilatih, bahkan bertahun-tahun berusaha dipraktekkan. Gitu kan, oleh konselor anak, oleh mana. Nah, ilmu di sini, perkuliahan ini, yang mungkin akan membantu kalian untuk bisa melengkapi atribut penting dalam diri kalian untuk bisa melihat lanskap-lanskap permasalahan dengan cara yang mungkin katakanlah bisa jauh lebih mudah kalian dapat. Tidak menjamin kalian bisa menyelesaikan, tapi mungkin akan sedikit lebih mudah kalian jalani karena kalian punya tools-tools yang untuk menyelesaikan itu. Kayak waktu itu ada juga yang lalu teman saya, waktu itu teman, walaupun seharusnya teman tidak boleh menjadi seorang klien, karena pekerja konselor atau pekerja sosial itu tidak boleh punya peran ganda. Jadi saya dan Bapak sebagai mahasiswa saya dan saya sebagai dosen, Bapak tidak boleh menjadi klien saya. Jadi ketika butuh bantuan seorang konselor, mungkin saya akan menggunakan Bapak. Karena relasi kita tidak boleh ganda. Kalau relasi kita tidak boleh ganda, saya akan memberikan penilaian yang bahkan tidak objektif, bisa jadi tidak objektif, saat menilai permasalahan. Jadi Anda punya optical reality tertentu, itu juga nanti dipelajari. Kenapa pada itu dibangun, kenapa hal ini harus dilakukan. Pendekatan bukan hanya terhadap klien, bahkan terhadap semua pekerja itu diatur dan dipelajari dalam ilmu ini. Untuk
bisa digunakan dalam kelas. Tapi pada intinya kita akan belajar sesuatu yang kita pelajari itu ada tips. Segala sesuatu yang kita pelajari itu ada tips. Apa yang kita pelajari itu berguna untuk diri kita. Saat ada seseorang pun yang bisa menyelamatkan kalian, minimal kalian harus bisa menyelamatkan diri kalian. Semua manusia itu pada dasarnya tidak ingin celaka. Tidak ada manusia yang ingin celaka. Kalian mau berangkat kemana aja udah kayak itu mamanya jam bensin aja, rumahnya jauh banget. Aduh rumahnya mungkin rese. Semua manusia itu tidak ingin celaka pada dasarnya. Basicnya itu seperti itu. Jadi jangan ragu, tidak ada ilmu ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan ada yang bisa kalian selamatkan. Kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Itu yang paling minimal. Saat kalian tidak mampu menyelamatkan orang lain, kalian bisa menyelamatkan diri kalian. Itu adalah hal yang paling basic. Tapi makanya sih, orang kan mampu menyelamatkan diri orang dengan ilmu dan kapasitas dan pandang kita terhadap lanskap yang sangat luar biasa. Masalah sosial yang cukup beragam dengan cara-cara yang jelas. Setidaknya mungkin kita akan mengambil satu cara pikir yang itu jauh lebih rasional dan lebih masuk akal, bahkan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa kira-kira seorang konselor itu tidak boleh ditato. Mereka itu harus menerima agama, harus mendengarkan. Bahkan sejatinya konselor itu tidak memberikan informasi atau tidak memberikan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan itu. Kayak mungkin kalau Bapak menjadi klien saya dan Bapak cerita seperti itu, mungkin saya akan nanya seperti ini, Bapak. Kira-kira Bapak yang paling mungkin Bapak lakukan ketika menghadapi anak Bapak yang rewel dan tidak turut itu kayak gitu. Kayaknya gini deh. Dari hal yang Bapak ungkapkan, yang paling resikonya banyak. Jadi saya mengajak Bapak untuk memilih jawaban Bapak sendiri yang itu jauh lebih efektif, rasional dan tidak begitu punya resiko. Jadi sebetulnya konselor itu tidak memberikan jawaban atas permasalahan, tapi hanya membantu kliennya untuk mulai memikirkan lebih dalam. Oh iya benar. Jadi jawabannya itu ada di dalam Bapak sendiri. Kalau saya memposisikan saya lebih pintar dari Bapak, saya sudah rasis kepada Bapak. Saya sudah tidak menghargai Bapak sebagai manusia. Ketika saya menjadi konselor dan saya merasa bahwa saya paling tahu terhadap permasalahan yang dihadapi klien saya, berarti saya sudah rasis terhadap klien saya. Saya sudah tidak percaya pada klien saya bahwa klien saya punya upaya, bahwa klien saya itu punya semangat, bahwa klien saya itu punya kehendak untuk berubah. Berarti saya tidak memposisikan diri Bapak sebagai manusia. Jadi konselor itu tidak memberikan jawaban, tapi membantu. Nah, hal-hal itu yang harus mulai disadari oleh teman-teman, bahwa kita itu sebetulnya tidak pintar. Kita hanya tahu lebih dulu, kita hanya tahu faktanya, kita tahu ilmunya, dan kita ternyata disadarkan untuk lebih cinta, bahkan bukan hanya pada diri kita, tapi dan kepada diri. Segitu Pak. Terima kasih. Ini masih ya, mungkin kita lihat masih itu. Mau juga ya, kalau ada Ya, mau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin dari Prodi BKI semester 5 ke 6. 5. Pertanyaan saya kepada Bapak dosen Pak Arif. Pak Rifki, saya kira Dewa Bujana gitu. Karena jika grup gigi gitu. Pemain gigi. Yang saya tanyakan ini Pak, saya sering ke lapangan ya, di antaranya masalah trauma healing Pak, masalah trauma healing dalam bencana dan musibah gitu. Jadi saya suka keterbatasan ilmu dalam menghadapi orang yang terkena bencana gitu. Jadi bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya supaya orang itu bisa kembali pulih dalam masalah traumanya, terkena gempa atau masalah-masalah bencana yang lain gitu. Karena saya keterbatasan ilmunya. Jadi kalau kebiasaan di kita begitu melihat bencana atau musibah,
sabar 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 gitu, padahal secara psikologi jangan langsung gitu ya, jangan langsung nyebut sabar gitu ya. Jadi saya keterbatasan, jadi si orang itu trauma terus Pak, trauma terus, jadi nggak bisa cager lah, susah itu kembalinya gitu, karena kebiasaan orang kampung begitu ngalayak sabar 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 gitu ya Pak. Jadi mohon pencerahannya dari Bapak bagaimana caranya cara trauma healing yang benar gitu aja Pak. Oke, jadi kalau dalam praktek pelayanan konselor itu ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Salah satunya itu asesmen. Dan tidak penting-pentingnya kalian lakukan, yaitu di dalam itu mengakomodir hal yang disebut sebenarnya mengumpulkan. Jadi mengumpulkan fakta adalah hal yang paling utama yang harus kalian lakukan. Seperti di mana kejadian itu terjadi, emang seperti apa lingkungannya. Jadi ada yang disebut analisis BPSS, biopsikososial spiritual. Jadi saat kita menghadapi individu, seorang konselor itu harus cerdas, karena yang dia lihat itu bukan hanya person, dan dalam personnya juga ada beberapa aspek yang dilihat, ada bionya, bagaimana dia secara fisik, psikoknya, psikologisnya, bagaimana mereka secara spiritual. Itu baru individu, subjek internal atau bahkan subjek eksternalnya itu potensi dan masalah lingkungan. Mungkin bisa jadi hal semacam itu juga muncul karena itu banyak kan awalnya lah, sebelum nanti pada akhirnya ada beberapa hal yang treatment yang harus dilakukan. Itu ada 12 tahap lebih, ada 12 tahap sampai dia pada akhirnya resosialisasi itu kembali ke lingkungan masyarakat, kembali berfungsi secara sosial, kembali bekerja, kembali berdamai dengan hal-hal yang dihadapi sebelumnya. Itu panjang prosesnya, tapi secara tidak langsung yang paling utamanya itu kita memahami pokok permasalahannya. Nah, kalau dalam kerja sosial, dalam teksos, hal semacam itu kayak bencana, itu ada mata kuliah yang khusus. Kalau kita mitigasi disaster gitu. Ya, disaster. Nah itu sebetulnya secara khusus akan membahas konteks itu. Secara khusus akan membahas konteks bagaimana ketika masyarakat menghadapi bencana dan bagaimana konselor berhadapan dengan fenomena itu atau dalam konteks permasalahan. Jadi bantai bencana tiba-tiba penggalangan dana, wah bukan seperti itu. Itu sebetulnya terlalu tua gitu, konsep itu terlalu tua. Mengumpulkan orang-orang terus beberapa aktivitas. Itu mungkin memahami pemahaman semacam itu mungkin menjawab kebutuhan sandang dan pangan. Sedangkan kebutuhan manusia kan banyak. Kalau menurut Maslow ada semacam piramida kebutuhan manusia yang atasnya itu eksistensialisme, aktualisasi diri. Sebelumnya ada kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan afirmasi, kebutuhan akan keamanan. Ada hal semacam itu. Sebelum kita sampai ke kebutuhan paling atasnya, belajar semua. Jadi ketika kita memandang satu permasalahan, jangan dilihat bahwa minimalnya kebutuhan dasar terpenuhi. Yang penting mereka mendapatkan air bersih, pakaian, dan makanan yang layak selama seminggu atau sebelum semuanya kembali pulih ketika bencana terjadi. Tidak, tapi mulai dari dipikirkan bagaimana mereka butuh penghargaan diri, mereka butuh didengarkan, mereka butuh pengakuan bahwa saya adalah masyarakat, saya punya hak untuk mendapatkan ini. Mereka juga harus dipenuhi kebutuhan ego. Ya dalam tanda kutip kita bisa sebut bahasanya itu egonya, hal-hal yang esensial bagi dirinya, hal yang penting bahkan bagi dirinya sendiri. Jadi proses pendampingan penting. Jadi ketika kita menyebarkan bantuan sosial, bantuan sosialnya itu bukan hanya dikasih, tapi juga perlu diantar. Bahkan dengan cara distribusikan, siapa aja yang layak mendapatkan itu diantar bagi kehendak. Prosesnya langsung kita yang ideal, tapi kan hapus ruang untuk idealis semacam itu. Walaupun pada prakteknya mungkin ada waktu tidak boleh dia pakai itu.
Ya terserah prakteknya, tapi setidaknya mampu kan kita berpikir secara ideal di dalam kelas. Karena lamun tos jamin anu kaya hoyong maksimal dalam pelayanan sosial dalam praktek tahunan, ya beda-beda salin lah di daerah. Gitu ya, itu masalah trauma dan semacam itu butuh pendampingan. Mereka disebutnya penyintas. Mereka penyintas dan mereka harus sintas. Yang namanya trauma itu tidak sembuh, tapi pulih. Dan itu tidak hanya sembuh atau tidak hanya pulih, tidak hanya pulih lewat bantuan psikiatri, tidak. Tapi lewat bantuan aja konseling, bahkan misalkan bisa konseling kelompok. Ada yang disebut self help group, kelompok bantuan diri. Itu sering terjadi di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri di satu kota misalkan seseorang yang punya riwayat penyakit jantung misalkan, mereka itu berkumpul di satu tempat untuk membicarakan permasalahannya masing-masing. Ayah diponis dari kanker misalkan terus bakal maut dalam beberapa bulan misalkan. Mereka berkumpul dan saling bertemu secara rutin untuk menguatkan dirinya, untuk membicarakan hal-hal yang ingin dia lakukan, hal-hal yang paling membahagiakan bagi dia. Itu secara grup. Jadi orang-orang yang punya permasalahan tertentu dikumpulkan untuk saling menguatkan. Itu juga penting. Dan itu tentu harus dipandu oleh seorang persen. Jika misalkan bapak di satu tempat kayak di satu desa itu misalkan bencana rusak rumahnya benar-benar rusak total 100%, didengarkan permasalahannya satu-satu. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Semua orang dikasih porsi yang sama juga untuk mendengarkan dan bertanya. Akhirnya kita akan menemukan fakta-fakta. Nah ini, kenapa asesmen itu penting bagi seorang konselor? Karena kita akan mengumpulkan fakta-fakta itu. Nah dari fakta-fakta itu akan ada yang kita eksekusi dan ada yang tidak bisa kita eksekusi. Seperti apa yang tidak bisa? Misalkan ketika saya berhadapan dengan anak, tapi tiba-tiba anaknya itu berhadapan dengan hukum. Dia punya kasus hukum. Berhadapan dengan hukum. Kan saya nggak mungkin dong secara keilmuan mendampingi dia di hadapan hukum. Akhirnya kita harus ambil orang lain yang bukan sama hukum. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita hadapi itu yang seperti itu. Jadi kita referral apa yang kita datang ke LPKA atau kemana, karena berhadapan dengan hukum. Tolong dampingi anak ini, kalian paham hukum dan paham maksudnya kita. Masalah nanti akan kita handle gitu sih di sini orang-orang nanti akan handle untuk menemukan klik-klik jawaban-jawaban atau jalur-jalur gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah itu disebutnya grup bantuan diri, self help group. Itu bisa dipraktekkan bahkan kalau di kampus-kampus itu udah ada kayak di UI itu ada satu kelompok yang dibuat oleh kampus hanya untuk secara khusus mendengarkan keluhan-keluhan mahasiswa termasuk keluhan tentang pelecehan seksual. Untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya Rifki ya, Bapak Rifki. Kebetulan tadi Bapak pernah mengatakan bahwa seorang konselor itu tidak berarti memberikan solusi atau jawaban kepada klien ya. Nah di sini kebetulan Pak saya komite di TKPGRI Tunas Harapan, komite di SD Negeri 1 daerah, komite di SMP Negeri 4 Ciamis, dan juga guru vokal di Elbas punya Pak Rektor Inu. Di sini ada yang menarik Pak. Di antara sekolah yang saya pegang itu Pak ada siswa yang menarik Pak. Itu di tingkat SD. Saya sebelum bercerita akan memberikan pertanyaan dulu ya Pak. Bagaimana dan langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah harus kepada siapakah yang terlebih dahulu, kepada anak
atau kepada orang tuanya. Di sini Pak kasusnya seperti ini. Siswa ini sekarang usianya sudah 10 tahun, sekarang masuk kelas 4. Dari mulai dia masuk sekolah SD dari kelas 1 selalu melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Satu, menyakiti teman secara fisik. Kedua, membuli teman. Dan ketiganya, nakalnya luar biasa di sekolah. Luar biasa aktifnya. Pada guru sudah lupa akan kesopanan santunan, attitude sudah di luar batas ya. Di luar batas dari mulai bahasa, dari mulai secara fisik dia bisa melakukan atau menyakiti guru sendiri juga berani gitu. Apalagi kepada teman-teman yang seusianya. Sampai selalu bermasalah sehingga pihak sekolah itu meminta bantuan kepada komite. Ini bagaimana untuk mengatasi anak tersebut, karena orang-orang tua yang lain lebih memilih ingin mengeluarkan anaknya pindah sekolah ke sekolah lain daripada harus sekolah di sini, dengan kondisi di dalam kelas ini ada anak yang seperti ini. Kita tahan, kita bantu sebisa mungkin dengan cara kita memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Diberi tantangan Pak, jika adik Ananda bisa lancar bersholawat, bisa lancar nadoman, bisa lancar A, B, C, insya Allah kita akan kasih apresiasi hadiah. Tapi alhamdulillah Pak, selama 3 tahun belajar di SD, itu anaknya bisa meraih juara pertama dalam perlombaan tingkat kecamatan. Itu kita anggap ada keberhasilan ya Pak, untuk mengalihkan dia untuk tidak menyakiti teman-temannya, diberikan tugas gitu ya Pak. Nah, akhirnya alhamdulillah yang tadinya mau keluar dari sekolah tersebut sampai banyak Pak, ada 6 orang yang keluar dan pindah, nggak jadi pindah. Itu karena kelas 1 itu ada 2 kelas Pak, saking banyaknya siswa di SD Negeri Kecamatan 1. Nah, kasusnya Pak gini, ketika pihak sekolah, guru atau kepala sekolah sampai pernah datang ke rumah orang tua tersebut, murid tersebut, orang tua tidak merespon sama sekali. Bahkan attitude-nya pun luar biasa. Ketika kepala sekolah berbicara menyampaikan keluhan-keluhan di sekolah tentang anaknya, orang tuanya malah tiduran di kursi, ibunya tidak mendengarkan. Orang tuanya lebih percaya dan yakin kepada anaknya bahwa anaknya tidak seperti itu. Sehingga pada saat kenakalan tersebut terjadi, guru-guru memvideokan gitu ya kejadian-kejadian tersebut dan diberikan kepada orang tua untuk bukti bahwa anak bapak dan ibu di sekolah seperti ini perilakunya. Nah, kemudian gini Pak, saya di sana salah satu pengurus madrasah Al-Mubarok. Anak tersebut dimasukkan ke madrasah supaya secara perlahan secara ininya bisa luluhlah hatinya gitu dengan sering ngaji gitu. Tapi ternyata di sana juga berulah yang sama Pak, sampai majuk dada temennya, dibawalah ke rumah sakit Pak, sampai dioksigen. Luar biasa itu anak laki-laki, luar biasa sekali Pak. Saya udah pusing Mas ya Pak ngurus ini bocah satu ini nih. Udah pusing, aduh saya harus gimana nih. Tapi selalu ketika ke orang tuanya, jangankan saya, kepala sekolah saja tidak didengar sama sekali oleh orang tuanya. Dan ternyata saya selidiki, ternyata orang tuanya juga dari pihak bapak lah ya, bapaknya juga memang karakter dan attitude-nya memang seperti itu juga gitu ya. Bawaan berarti Bu. Nah, terus Pak, nah sekarang kendalanya di madrasah tersebut murid semua yang mengaji berkurang Pak. Yang tadinya ada 67 siswa yang mengaji ke sana, murid yang mengaji ke sana, sekarang hanya tersisa 25 orang. Dikarenakan ada anak tersebut, sehingga ketika orang tua ingin anaknya belajar mengaji di Al-Mubarok, ada syarat asal si anak tersebut keluar dari sana.
Apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk menghadapi kasus seperti ini? Langkah apa kepada anak dan langkah apa kepada orang tua? Seseorang berperilaku tertentu, seseorang berperilaku karena dia cemas, ada kecemasan. Ibu damel karena ibu cemas jadi demam. Terus saya kacai, kan ibu kacai selalu yang kampangan cemas terus singkat biasa nahan dulu ke bebayar. Semua hal juga dilandasi karena kecemasan. Seseorang berperilaku seperti itu karena dia cemas. Mungkin anak itu juga seperti itu, Bu Sam. Saya nggak gosip ke teman saya nggak menunjukkan dominasi saya khawatir saya ditindas seperti saya di rumah. Misalkan, jadi seseorang itu bergerak karena dia cemas. Mungkin yang harus kita redakan ya kecemasannya. Kita pastikan ruang inklusif kayak gitu emang susah. Saya baru nemu juga satu sekolah yang bagus tuh di Bandung tuh paling cuma di School yang itu tuh inklusif, anak hebat, anak berkebutuhan luar biasa ternyata masih bisa sekolah normal di sekolah pada umumnya, dan satu guru nah mungkin 50 siswa yang bisa BK akhirnya mensiasati anak-anak hal sekian bisa saya masuk ikuti di dalam sekolah. Cuma ya itu jawabannya anak itu punya alasan dia melakukan itu. Mungkin dia merasa cemas tidak akan mendapatkan uang. Mungkin dia cemas karena kalau saya nggak menunjukkan saya nggak tahu mengenai saya seperti di mana di lingkungan keluarganya kan atau di lingkungannya kan, karena ruang sosial pertama anak itu ya keluarga. Mungkin bisa disebut institusi pertama seorang anak itu ya rumah. Dia belajar untuk memahami ibunya, dia belajar untuk memahami ayahnya, kakaknya, neneknya. Oh ternyata seperti ini hal-hal yang dianggap lucu. Oh ternyata gurau itu seperti ini. Oh ternyata ini nih hal-hal semacam ini yang membanggakan orang tua saya. Itu juga dikonstruksi oleh keluarga untuk menetralisir hal-hal keliru yang disampaikan dari rumah. Itu cukup sulit, itu pasti sulit lah gitu. Ngomong guruan dengan saliwat-saliwat berdakna gitu kan, orang tua lagi bergerak kemudian murid. Berat sih ini pertanyaannya, saya juga hampir bingung di mana jawabnya. Tapi enak, anak itu tuh punya alasan kenapa dia melakukan ini. Ibunya seorang instruktur senam dan bapaknya kesehariannya setiap hari ada di rumah mancing. Seorang pekerjaannya itu YouTuber, mengerjakan itu pada sehari-hari itu bapaknya itu ada di rumah. Nah neneknya seorang tenaga pendidik guru dan bersebelahan kan SD1, SD2 bersebelahan. Ada neneknya. Kenapa anaknya nggak disekolahkan aja di SD yang ibu ibu nggak mau ulang dia gitu. Walau saya mau kalau cucu saya sekolah di sini karena saya tidak sanggup mendidik cucu saya sendiri. Bagaimana nanti saya di sini masih mengajar atau cucu saya seperti ini? Jadi saya pikir di SD1 sama bu, saya juga di SD1 repot kalau cucu ibu disimpan di saya. Tapi ibu terus ini, kan kata ibu mengumpulkan banyak info negatifnya. Iya. Video Iya. setelah saya cucu. Iya. Video jejak pemahaman jejak ternyata Buddha kan itu poin negatif bodohnya. Madrasah. Hal-hal positif yang ibu tahu dari anak itu apa? Juara kecamatan. Memang Pinter. aktif, tapi kalau untuk yang baru saya lihat itu baru ketika diarahin di satu misalnya dia kalau bisa sholawat bisa ini jago nanti juara dikasih hadiah. Nah itu yang baru saya rasakan gitu.
Nah kemarin juara satu lomba sholawat di tingkat kecamatan. Nah kemarin itu. Tapi kalau untuk di lain-lainnya ikut ngaji cuma nyerikan udah batur gitu kan. Nah. Sehingga ada musik Kan salah hal negatifnya udah ditelusuri tuh sampai mana nih dia orang tua anak dia kan udah jauh ya langkahnya. Iya. Cara ibu untuk mencari tahu lebih dalam apa eksekusi yang paling tepat dari potensi-potensinya. Pas gimana? Pas Logika terang tentang itu cucunya ini. Itu tanya. Jangan kita memperlakukan seseorang itu dengan cara yang tidak berimbang karena kita sudah kena stigma. Mungkin ibu tidak butuh bukan harus ibu yang melakukannya karena mungkin ibu sudah terlalu berhubungan dekat dia udah ketat mungkin ibu butuh orang di luar ibu yang ibu tugaskan untuk memperhatikan ibu butuh orang luar karena bisa jadi kalau itu terus bobot penilaian yang tidak berimbang mengenai ibu ketika meninggali awal nama atau logika ini nanti guru pada gitu. Tapi ketika mengeksekusi hal-hal baiknya, membagikan reward yang saya terima dari Iya. dimotivasi Orang tua dengan orang tua mereka pasti lah gara-gara kurang lihat gitu. jangan ibu ya saya jantan ibu butuh orang lain yang bisa lebih apa ya menilai secara objektif Harus bapak saya tanya bapak gue sebenarnya langkah apa yang mau ibu lakukan jadi kayak gitu kan. Jadi kenapa jangan-jangan ibu pas terang tahu nanti itu berarti kumaha jika alasan bukan alasan itu tapi untuk mencari tahu dan mengeksekusi potensi-potensi baiknya ini masih terbatas dan di alam yang aman itu orang tua siswanya yang lebih dia karena yang itu diterima karena yang itu dia mau kayak itu sebenarnya pertimbangan iya pertimbangannya kan kehilangan yang banyak atau mungkin kehilangan satu orang gitu. Nah di satu kan ada apa ya jadi ada komisor Pak Wakil kemarin ya oleh dukung salah sosial dengan negara salah kita kan tapi paling kan kegiatan karena sosialnya dalam aku kemana jadi cacat jadinya batin selalu madrasah lah gitu lah tapi ada ibu oke nih alih-alih ibu bermoral mendengarkan hal yang lain tapi ibu melakukan tindakan yang justru akan melukai orang lain yang sama iya manusia emang nggak ada moral gitu kadang-kadang juga sangat tidak orang tua sangat tidak moralis ketika menyingkirkan orang lain jadi konflik lah kompleks desain permasalahan chaos gitu kan ya dia gitu tapi upaya-upaya kami cuma bisa menyampaikan kemungkinan jangan-jangan ketika ibu mampu menjaga dia ke hal-hal negatifnya sampai ke anak-anaknya kalau eksekusi juga dong bu nggak yang mungkin karena biasanya kan penilaian orang mungkin berimbang dengan penyakit jadi kita melihat di atas human ya sama-sama kayak dia orang tidak dia manusia yang baik dia manusia yang buruk kita lepaskan stigma itu ketika kita berhadapan dengan klien dan fokus terhadap bagaimana cara kita mendekatinya bagaimana cara kita menghayalnya cara kita mengakomodirnya kalau kita harus mulai pada iman jadi pasti kita mau gitu. Sebelumnya ini kawan sangat banyak sekali dari pertanyaan itu sangat jauh sekali. Yang saya katakan ini sekarang ini kan berarti bukan tahapan perkenalan ini. Itu saya bayangkan itu udah berapa SKS kita masuk. Gitu. Jadi nanti nggak perlu masuk lagi gitu. Soalnya bapak nggak ngajar kita kan, nanti ngajarnya di semester berapa itu di sini. iya makanya nanti itu udah ada nilainya loh gitu hari ini gitu Testimoni. ya coba ini masalahnya lebih kayak kelas itu tidak membosankan hal yang akan kalian tanyakan dan bicarakan itu ya kalian alami itu gitu jadi sekali ini itu makanya itu tentang tabungan ini kan kalau kita dilempar kita sama bapak Jadi bapak ini malah nanya lagi. brainstorming namanya bu kita pikir bersama
Saya lulus SPAT, Pak. Ada pertanyaan untuk Haji. Ini kan masalah haji. Apakah betul satu PKL-nya yang haji itu di Makkah, yang kedua itu Bu, itu ya? Apakah betul informasinya kan saya dengar bahwa untuk pemantapan PKL mata kuliah MHL itu di sana, dan yang kedua saya punya sertifikat itu Pak, bisa nggak misalkan SMH sertifikat pembimbing manasik haji angkatan 5 di UIN, seperti itu. Prospeknya seperti apa kalau misalkan haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampus Institut Nahdlatul Ulama Ciamis. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangatnya bertahan dari awal sampai akhir gitu ya, dan kita belajar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani Asyari. Saya Devi Oktaviani Asyari, mengajar di Prodi BKI, tapi tidak mengajar di semester 1. Saya mengajar untuk semester ini ada di semester 3 dan semester 5. Untuk lulusan saya S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu. Mungkin asalnya saya dari Cipaku, Kecamatan Cipaku. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Status sedang OTW ya. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Sudah cukup. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di semester 5 saya panggilnya Ibu Bapak ya. Di sini teman-teman aja ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Allahu Akbar. Masih semangat ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampus kita, kampus INU. Kemudian juga selamat bergabung dengan keluarga besar BKI, baik itu dari para dosen maupun juga teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Nah, perkenalkan, nama saya Rufaidah Aslamiyah. Tolong jangan dipanggil Umi ya, itu tadi bercanda Pak Agung. Panggil Mbak juga nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Ya, teman-teman bisa panggil saya Vida kalau terlalu panjang, karena biasanya Rufaidah itu banyak yang lupa, banyak yang salah gitu ya. Panggil aja Vida. Kebetulan saya juga di semester 1 ini tidak mengampu mata kuliah. Sayang sekali ya, mungkin nanti kita bertemu lagi di semester-semester selanjutnya, karena saya mengampu di semester 3 dan juga semester 5. Itu. Ya, semester 5 lagi. Spesialis. Betul. Saya berasal dari Pamarican, masih Kabupaten Ciamis ya. Kalau teman-teman mau ke Pangandaran, boleh mampir ke Pamarican. Kemudian saya kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga, dan ternyata kita juga baru tahu kalau ternyata Ibu Devi ini adik kelas saya, berbeda 1 tahun, tapi dulu kita jarang bertemu ya, karena sebetulnya saya jurusannya itu ilmu kesejahteraan sosial dan Bu Devi memang di BKI dulunya di UIN. Jadi kita cuma beda 1 tahun. Kemudian tahun 2018 saya lanjut di UGM dengan jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Tapi masih dalam lingkup ilmu sosial. Seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Sudah cukup ya? Status?
Ini kayaknya spesialis tanya tentang status ya. Iya betul, pencari status ya, jangan. Ya saya sama dengan Bu Devi. OTW minta doanya teman-teman ya. Atau OMG mungkin ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Cukup perkenalan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bertahan sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut aja ya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjut dengan kegiatan yang tadi sempat tertunda. Kami memohon maaf ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk kita sekedar berkenalan, terutama saya dan Bu Devi yang mungkin tidak mengampu di semester 1 gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman ketemu di jalan, ketemu di kampus, silahkan menyapa karena mungkin saking banyaknya mahasiswa di INU ya. Kita jadi lupa juga gitu kan, ini mahasiswa BKI atau mahasiswa MAHU dan lain sebagainya. Itu terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sini. Ada pertanyaan untuk semuanya. Silakan. Sudah menjadi saya sudah satu dari pendidikan Islam. Sekarang ikut di Pengajaran. misalkan seperti bahasa Inggris, paling kanan itu maksudnya untuk beberapa mata kuliah itu kami sudah pernah bisa nggak pindahkan kelas untuk ke kelas yang lain. Nah, ada nggak? Kalau selama ini sih belum ya Pak. Mungkin sebelumnya ada pembicaraan kalau semisal ada pindahan, mahasiswa pindahan. Jadi mahasiswa misal dari IAIJ misal, pindah ke sini. Penghidupan ini mengampu apa aja yang mata kuliahnya. Kebetulan untuk semester ini saya diamanahi semester 3 itu mengampu sejarah gerakan dakwah, dan untuk di semester 5-nya itu bimbingan dan perawatan rohani Islam, dan satu lagi konseling kesehatan. Jadi ada 2 mata kuliah di semester 5 dan 1 mata kuliah di semester 3. Kalau saya sendiri mengampu di semester 3 itu mata kuliah patologi sosial. Sebelumnya juga semester 5 dulu, ketika semester 3 juga patologi sosial dipegang oleh saya. Mungkin nanti semester 3 juga 1 mata kuliah. Kemudian di semester 5 saya mengampu 2 mata kuliah, terapi Islam dan juga kesehatan mental. Yang mungkin itu biasanya yang agak-agak ditunggu-tunggu karena ujung-ujungnya jadi curhat colongan ya teman-teman. Kalau di semester 5 biasanya jadi saling curhat, saling sharing lah ya, sharing lah. Dan seperti itu. Nah itu untuk mata kuliah yang saya ambil. Itu tadi apa? Ada yang ditanya. Ibu tadi udah ya? Udah. Dilanjut tadi untuk apa Pak Arif? Closing statement katanya dari sini. Ininya Bedakan aja nggak ini. Mungkin untuk closing statement-nya, saya berharap Bapak Ibu tadi seperti apa yang sudah dikatakan Bu Vida, terus semangat sampai akhir, tetap konsisten meskipun memang mungkin seleksi alam itu pasti terjadi. Tapi yang saya harapkan adalah semuanya tetap istiqomah gitu ya dari awal sampai akhir belajar, karena
teruslah merasa kurang gitu ya, biar kita tuh terus belajar gitu. Dimanapun kita berada gitu. Kalau di perkuliahan itu kan mungkin tidak hanya dari dosen saja belajar gitu ya, tapi dari teman-teman semuanya juga saling belajar gitu. Karena kan di sini dari berbagai daerah gitu ya, biasanya juga akan saling belajar seperti itu. Nah, gitu. Terima kasih kepada Ibu dosen memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa angkatan 3. Mengucapkan terima kasih.